Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di YouTube channel Chanela dan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian tetap baik-baik saja di rumah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di pelajaran ketiga, yaitu yang bertema cita-citaku menjadi anak soleh. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai ya pelajarannya tentang tema cita-citaku menjadi anak soleh. Kalian semua tentunya sudah memiliki cita-cita kalian sendiri. Mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi alim ulama, menjadi ustadz, menjadi ustazah, atau ada yang bercita-cita menjadi pegawai seperti manajer, direktur, PNS, atau menjadi arsitek yang membangun gedung-gedung megah, atau menjadi dokter yang mengobati orang-orang sakit, atau menjadi seorang chef yang bekerja di restoran terkenal, atau bahkan menjadi seorang pengusaha yang memiliki restoran tersebut. Apapun yang kalian cita-citakan itu adalah bebas kalian tentukan sendiri. Apakah kalian ingin menjadi dokter, atau menjadi polisi, atau menjadi tentara, atau ingin menjadi perawat, atau ingin menjadi arsitek, bahkan seorang seniman seperti pelukis, kalian bebas menentukan cita-cita kalian. Karena itu semua adalah demi masa depan kalian sendiri. Namun, di samping cita-cita yang kalian tentukan tersebut, kalian punya satu cita-cita yang wajib kalian miliki, yaitu cita-cita menjadi orang yang soleh dan solihah. Karena menjadi orang yang soleh dan solihah, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan sayang kepada kita dan hidup kita akan menjadi hidup yang berkah, akan bertambah kebaikan-kebaikan dan rezeki yang melimpah dalam kehidupan kita. Maka dari itu, menjadi apapun kalian nanti, tetap harus menjadi orang yang soleh dan solihah. Kalau kalian ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang soleh dan solihah. Kalau kalian ingin menjadi guru, jadilah guru yang soleh dan solihah. Begitupun jika kalian ingin menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang soleh dan solihah. Lalu bagaimana sih Bu caranya agar kita bisa menjadi orang yang soleh dan solihah? Untuk menjadi orang yang soleh dan solihah, maka kalian harus tahu ciri-ciri orang soleh dan solihah itu seperti apa. Di antaranya yaitu yang pertama, bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah berarti kita senantiasa taat dan rajin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sholat 5 waktu, harus berpuasa secara penuh saat Ramadan, dan sebagainya. Lalu, jujur kepada diri sendiri, contohnya saat kalian menghadapi ujian, maka kalian harus mengerjakan ujian tersebut dengan kemampuan diri kalian sendiri. Kalian harus mengerjakannya secara jujur, tidak mencontek atau bertanya kepada orang lain. Kalau kalian mencontek atau bertanya kepada orang lain, berarti kalian tidak jujur pada diri kalian sendiri, karena kalian tidak akan mengetahui
hasil ujian tersebut secara murni atas kemampuan kalian. Dan jujur kepada orang lain. Contohnya, jika kalian disuruh ibu kalian untuk berbelanja, kemudian terdapat uang sisa belanjaan, maka kalian harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada ibu sepenuhnya. Ciri yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang menyayangi kita, mencintai kita, mengasuh dan merawat kita sejak kita belum dilahirkan sampai saat ini. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi kita dan juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yaitu hormat dan patuh kepada mereka, patuh dan taat bila dinasehati, tidak membangkang dan tidak berkata kasar kepada ayah dan kepada ibu, selalu sigap dan tidak boleh malas saat disuruh, serta selalu mendoakan mereka setiap saat, minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Selain itu, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru-guru kita, karena guru kita adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Dari mereka, dari guru-guru kita bisa mengerti ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Cara hormat dan patuh kepada guru diantaranya yaitu mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, menampilkan wajah yang manis atau berseri-seri. Kemudian, kita juga harus menyimak penjelasan guru, tidak membuat gaduh di kelas, mengerjakan tugas atau PR dengan tepat waktu, dan selalu mendengarkan dan taat kepada nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru. Ciri orang soleh yang ketiga yaitu saling menghargai sesama. Menghargai pendirian orang lain, keyakinan orang lain, dan pendapat orang lain. Menghargai pendirian orang lain. Contohnya, di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Salah satunya yaitu ibadah sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai. Semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Lalu menghargai keyakinan orang lain. Misalnya, ada teman kalian yang tidak bisa bermain bersama kalian seperti biasanya karena ia harus mengikuti peribadatan agama yang diyakininya. Maka kalian tidak mempersoalkan dan menghargai teman kalian yang akan beribadah tersebut. Lalu menghargai perbedaan pendapat orang lain. Manusia dikaruniai akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbeda pendapat akan suatu hal dengan orang lain, maka kita harus menghargainya dan tidak boleh mempermasalahkan, bahkan bertengkar karena perbedaan pendapat tersebut. Itulah ketiga ciri menjadi orang yang soleh. Mulai dari sekarang, kalian harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang soleh ya anak-anak. Dalam bersikap, kalian harus menanamkan rasa jujur. Harus selalu patuh dan hormat kepada orang tua, serta saling menghargai sesama dimanapun kalian berada. Baiklah anak-anak semuanya, itu tadi pelajaran ketiga hari ini yang bertema cita-citaku menjadi anak soleh.
Ingat ya, selain kalian mempunyai cita-cita untuk masa depan kalian, kalian punya satu cita-cita wajib, yaitu menjadi anak dan orang yang soleh dan solehah. Ibu doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, yang bisa memenuhi kebutuhan kalian sendiri, bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan tentunya selalu taat kepada Allah dan menjadi manusia yang soleh dan solehah. Amin. Kalau begitu, sampai jumpa di video kita dan pelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya dalam belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.